Giring-giring perak. Episode 12. Ayo berangkat sekarang juga. Ambil perlengkapan atau apapun yang kalian perlukan di bagian perbekalan. Sehabis berkata begitu dia lalu melangkah keluar. Dua orang pengawal mengiringinya. Dia masuk ke balai yang sedang ramai di Kabun Sikolos itu. Dia berjalan dan mengangguk-angguk pada beberapa orang yang dia kenal sambil melempar senyum. Tugasnya di sana memang untuk mengambil hati penduduk. Menjaga agar penduduk mau menjual hasil hutan dan hasil bumi mereka pada VOC. Tapi senyum-senyum begitu segera lenyap ketika tiba-tiba dia memijak sesuatu yang licin. Dia tersilair. Terkepere sejenak. Kakinya terangkat. Dan dengan bercarut dan menyumpah tak menentu kapiten itu terjengkang. Orang ramai pada terdiam. Kapiten ini merangkak bangkit dengan menyeringai. Senyum-senyum kambingnya yang tadi dia bagi-bagikan pada orang lenyap. Mukanya merah padam. Di puncak hidungnya yang bengkok, dekat matanya, bergantungan beberapa benda kehijau-hijauan. Dia meraih benda yang bergelemak di mukanya itu. Melihatnya, ternyata cendol. Dia memperhatikan tempatnya jatuh. Ternyata penuh oleh cendol yang terserak. Cendol yang terserak itu adalah cendol yang tadi disepak oleh Pandeka Sange. Dia menatap keliling. Tukang cendol yang dapat pekerjaan tangan tadi menunduk dengan mulut menggigil. Gur. Zendol Ziafa yang serak-serak sini he. Bentaknya sambil bertolak pinggul. Tak ada yang menjawab. Dia membentak lagi menanyakan cendol siapa yang telah membuat dia terjerangkang itu. Masih tak ada yang menjawab. Tapi sebuah kentut yang cukup keras meletus dari tengah orang ramai. Dia segera tahu siapa yang kentut itu. Pengawalnya menyeret orang itu. Dia ternyata adalah pemilik cendol yang malang itu. Dia terkentut karena takut yang amat sangat. Kenapa kau kentut he? Karena Pandeka Sange, Pak. Apa? Ya, apa? Karena Pandeka Sange, Pak. Dia yang menyipak cendol saya ini tadi hingga terserak. Dia memang harus Bapak Lampang. Diam. Ya, Om. Monyet. Saya bukan Om Waang. Ampun, Pak Kapital. Kapiten. Malang benar tukang cendol ini. Akibat salah menyebut kapiten menjadi kapital karena gugup, kapiten itu memberinya pula hadiah pekerjaan tangan 4 kali. Kentutnya meletup-letup. Tup. Tuap. Kencingnya juga. Dan watak asli Belanda itu segera kelihatan. Bahwa sebenarnya dia membenci penduduk pribumi. Senyum yang dia sungging-sunggingkan kiri kanan adalah sekedar pemoles niat jahat company saja. Sekedar taktik. Kini, tak segan-segannya dia melampang orang yang tak bersalah. Dan tukang cendol sial itu terduduk di bekas cendolnya yang terserak. Dia memang lagi bernasib sial hari ini. Hal itu nampaknya merupakan hukum karma baginya. Hukum Tuhan bagi dirinya juga yang bersalah pada anak bininya. Dalam tangisnya kena lampang oleh Kapiten Verde dan Pandeka Sange, tukang jual cendol itu teringat ke rumah bininya. Dia ingat malam tadi bininya minta duit untuk belanja dapur. Anaknya juga minta duit untuk beli penganan di balai. Tapi tukang cendol ini tak memberinya, malah juga memukuli 9 anaknya yang meminta duit belanja itu. Sebab duitnya sudah dia berikan pada seorang gadis penjual apam bernama Lebo. Dia sudah lama tergila-gila pada si Lebo. Mula-mula gadis itu dia kenal 2 bulan yang lalu. Ketika itu Lebo, gadis bertubuh subur, bermuka bundar, berpinggul besar, bertangan dan berkaki besar, berada di sebelah tempatnya menjual cendol. Dia menatap gadis gepuk itu. Gadis itu menatapnya pula. Mereka saling tatap.
Tukang cendol yang bernama Lepai ini, karena kakinya agak lepai, merasa jantungnya gemuruh. Seperti ada letusan meriam bambu saat lebaran di kampung-kampung. Lebok menunduk. Malu-malu tikus. Apa yang kau jual, Upik? Tanya Lepai dengan suara seperti orang kena malaria. Apam. Jawab Lebok sambil tetap menunduk. Coba saya lihat apamu itu, Upik. Pinta Lepai masih dengan suara menggigil. Apalah beratnya bagi Lebok untuk memperlihatkan apamnya. Tapi dia memang harus melihat apam yang dia jual itu. Tangannya bergerak ke barang yang dia jual. Membuka tutupnya. Tebal apamu, Upik? Kata Lepai dengan jakun turun naik dan suara tambah menggigil. Tebal dan enak rasanya, udah. Jawab Lebok. Benar enak rasanya. Benar, udah. Boleh saya coba? Boleh, udah. Bukalah. Lebok melirik, Lepai lagi-lagi merasa darahnya gemuruh. Lebok membuka tutup apamnya. Lepai dengan tangan menggigil menekan-nekan apam gadis itu. Terasa panas dan lembut. Karena saking kuatnya dia menekan, jari tunjuknya masuk ke dalam apam itu. Masuk tunjuk udah ke dalamnya. Kata Lebok perlahan. Iya. Ini sajalah awak ambil. Kata Lepai sambil mengambil apam yang tercucuk dengan jarinya itu. Kemudian dia makan. Matanya tabulolok-bulolok. Enak, sedap apamu, Upik? Siapa namamu? Ah, udah ini tanya nama segala. Tak usah ye. Masak tanya nama saja tak boleh. Apamu sudah saya kicok. Tapi tanya nama saja tak boleh. Jangan ceke, nanti tak saya bayar apam yang saya makan ini. Nama awak buruk. Tak ada nama yang buruk. Tapi nama awak memang buruk. Oh, nama Upik si buruk. Lebok tertawa. Tukang jual cendol ini terasa lawak di hati Lebok. Dia suka orang lawak. Agak kurus dan matanya liar. Seleranya gedang. Nama awak Lebok. Oh, Lebok. Aduh, nama yang serono itu, Upik. Nama yang manis. Semanis orangnya. Ah, udah ini bisa saja. Awak buruk dikatakannya manis. Betul. Upik manis, apamu enak pula. Kalau memang enak, udah ambillah semua apam awak ini. Jangan semua. Nanti apamu ini tak dapat bagian pula orang lain. Tapi saya beli 10 buah. Upik Lebok lalu membungkuskan apamnya yang tebal-tebal dan lembut itu 10 buah. Lepai membawa apam itu pulang setelah balai usai. Di perjalanan pulang mulutnya mengguriminkan lagu Falling Love. Sejak itu dia langganan terus membeli apam Upik Lebok. Tiap hari dia pasti membawa pulang 10 apam. Suatu hari bininya mengadu bahwa di rumah beras sudah tak ada sejak kepetang. Tapi apam kan ada. Ujar Lepai. Mana pula kenyang makan apam tiap hari. Kenyang. Masak tidak. Apam itu besar dan tebal. Bentaknya. Udah ini macam-macam saja. Mana mau nasi ditukar dengan apam? Kenapa tidak? Saya saja bisa, kenapa kalian tidak? Sehabis membentak begitu Lepai turun ke halaman. Membawa dagangan cendolnya. Dia menyumpah-nyumpah tak menentu. Bini tak tahu membalas guna. Sudahlah gaek, tak pernah merawat diri. Anak sekeranjang. Tiap tahun melahirkan. Wih, sudah loyo. Tidak sekenyal kulit Lebok. Gerutunya, sambil melangkah lebar-lebar. Hari itu bukan hari balai, jadi dia menjual cendolnya masuk kampung ke luar kampung. Lewat tengah hari, di ujung kampung Tanah Hitam dia dengar seorang memanggil cendolnya. Dia melihat ke arah suara itu.
Rasanya dari dalam sebuah kebun ubi. Ya, di tengah kebun ubi itu ada sebuah rumah sederhana. Tersisih dari rumah-rumah yang lain. Cinduwe. Himbau orang itu kembali. Lepai menghapus peluhnya. Dia melangkah memasuki pagar kebun. Dia terhenti tatkala melihat Lebo, gadis penjual apam itu, tegak di pintu. Gadis itu juga tertegak kaget. Tak dia sangka orang yang berteriak-teriak menjual cendol yang dia panggil itu adalah si Lepai. Lelaki yang selalu berjualan di sampingnya kalau hari balai di Kabun Sikolos. Gadis itu masih muda mentah. Paling-paling umurnya 16 tahun. Hanya badannya yang subur saja menyebabkan dia nampak sudah dewasa. Dan mungkin agak bodoh. "Hai, udah Lepai," himbaunya. "Halo Lebo," kata Lepai sambil melangkah. "Ah, udah Lepai ini pakai halo pula. Mana pula ada orang pakai halo zaman ini. Ah, tak apa. Tak apa. Mau minum cindul, udah." "Ya, maulah." "Ebok House. Mana ayah ibumu?" "Mereka ke ladang." Lepai meletakkan tempayan cendolnya dekat pintu. Menyendokkan segelas, memberikan santan dan gula banyak-banyak agar terasa sedap. Lalu memberikannya pada Lebo. Tangan mereka bersentuhan ketika gadis gepuk itu menerima cendol tersebut. Darah Lepai tiba-tiba menggelegak. Mata Lebo mengerling dan bibirnya tersenyum. Mata Lepai jadi liar. Tapi dia berusaha menenangkan diri. Mana ayah dan ibumu?" tanyanya dengan suara menggigil. "Udah ini pekak badak, mah. Tadi kan sudah Ebok katakan, mereka ke ladang." "Sir." Gup, gup. Darah Lepai berdesir kencang, jantungnya berdegup-degup. "Panas Haribok, boleh udah naik." "Memem. Kijap saja, kan Ebok mau cindul udah." Ujarnya makin menggigil. Lebo memperhatikan jalan di depan rumahnya, menatap ke hulu kemudian ke hilir. Sementara Lepai sudah mendudu saja naik. Lalu, Lebo pun meminum cindulnya sampai puas. Kini, di pasar Kabun Sikolos ini, dia mengingat dosanya pada anak bininya di rumah Lebo itu. Mengingat sambil menanggungkan parasayan kena dihajar Kapten Verde. Jidat dan pipinya lebam, dan dia mengais-ngais butiran cendolnya dalam upaya mencari dua giginya yang patah kena hajar si kapiten. Selain giginya yang rontok kena tangan berturut-turut oleh Pandeka Sange dan Kapten Verde, dua gentong tempat cendol yang selalu dia pikul juga hancur. Hukum karma berlaku pada dirinya. Doa istri dan anak-anaknya yang teraniaya ternyata dikabulkan Tuhan. Tuhan menghukum si Lepai yang berselera badak ini. Dia tertunduk, teringat anak bininya dan dia menyesal. "Maranoden," keluhnya memandang cendolnya yang terserak-serak. Sementara itu, 6 orang mata-mata yang ditugaskan oleh Kapten Verde akhirnya berangkat juga menuju Bukit Tambun Tulang. Semula mereka sudah berniat untuk tak pergi. Baik spion Melayu yang 4 orang itu maupun spion Belanda yang 2 orang, sama-sama merasa gacar untuk memasuki rimba Tambun Tulang yang angker itu. Tidak hanya harimau yang banyak di sana. Tetapi kekejaman penyamun-penyamun itu lebih menakutkan daripada seekor atau 3 ekor harimau. Namun ancaman Kapten Verde ternyata lebih menakutkan hati mereka. Mereka berangkat juga dengan membawa keris, pistol dan mesiu secukupnya ditambah dendeng panggang sebagai perbekalan dalam hutan. Selama penyelidikan itu mereka takkan menghidupkan api. Karena hal itu bisa diketahui oleh penyamun-penyamun di sana. Mereka tidak menempuh jalan biasa. Karena di jalan biasa itu akan segera diketahui oleh mata-mata penyamun tersebut. Mereka menempuh jalan memintas. Naik bukit dan turun lurah.
Amat sengsara perjalanan itu. Tapi itulah jalan yang dianggap paling selamat. Mereka harus berjuang dengan melawan pacat dan ular berbisa. Kendati sebagai pesilat dan pelacak jejak yang tangguh, halangan itu cukup berat bagi mereka. Dari Silayang ke Bukit Tambun Tulang mereka tempuh selama 4 hari. Mereka berada di kaki bukit itu kini. Berada dalam hutan yang lebat. Mulai saat itu, pembicaraan hanya bisa dilakukan secara berbisik. Atau dengan isyarat-isyarat. Ketika menyeberangi sungai kecil dan dangkal serta berbatu besar, mereka berbagi jalan. Mereka berjanji akan bertemu di tempat itu sore nanti. Bukit Tambun Tulang itu akan mereka jelajah berdua-dua. Terbagi dalam 3 rombongan. Rombongan pertama terdiri dari mata-mata Belanda bernama Sersan Rudolf dan seorang lelaki bernama Cudai. Mereka bergerak arah utara. Rombongan kedua seorang Belanda lagi dengan Pudin. Naik ke Tambun Tulang melalui selatan. Menjelang tengah hari mereka tiba-tiba menemui suatu dataran yang luas. Di tengah dataran itu kelihatan sekitar 20 buah rumah. Rumah-rumah yang cukup bagus. Tengah hari itu suasana kampung tersebut kelihatan lengang. Yang kelihatan hanyalah kain-kain yang terjemur. Tak syak lagi. Ini pastilah perkampungan penyamun-penyamun Bukit Tambun Tulang itu. Bagaimana menghitung berapa kekuatan mereka? Ada 22 rumah yang berjejer dengan rapi. Kalau setiap rumah dihuni oleh 4 orang, itu berarti ada sekitar 80 penyamun. Suatu kekuatan yang luar biasa. Mereka lalu mempelajari situasi sekeliling perkampungan itu. Pada sudut-sudut tertentu kelihatan ada rumah pengintai. Di rumah pengintai itu nampak seorang penjaga yang selalu mengawasi sekelilingnya. Anak buah Kapten Verde tak berani banyak bergerak. Sekali mereka dilihat, dan kehadiran mereka diketahui, maka tamatlah riwayat mereka. Penyamun-penyamun itu pastilah pergi mencari mangsanya di bawah sana. Sebab kampung itu kelihatan sunyi. Salah seorang spion Melayu tiba-tiba memberi kode pada Belanda yang ada di sisinya. Dia lalu memberi isyarat ke sebuah rumah. Belanda itu melihat ke sana. Dia melihat seorang perempuan turun dari rumah itu. Perempuan itu bertubuh padat berwajah lumayan. Dia turun dan berjalan ke sebuah sumur. Dari rumah di sebelahnya kelihatan pula perempuan lain turun. Keduanya menuju ke sumur. Ya Tuhan, ada perempuan-perempuan cantik bertubuh molek di sini. Istri penyamun itukah? Belanda itu berbisik pada Cudai yang tiarap di sisinya. Tidak. Perempuan-perempuan itu termasuk barang rampasan mereka. Selagi perempuan-perempuan itu melayani mereka dengan memuaskan, maka mereka akan tetap dipelihara dengan baik. Tapi begitu mereka tua, dan tidak menggairahkan lagi, 2 kemungkinan bisa terjadi pada mereka. Pertama, mereka dilepas ke kampung terdekat. Atau mereka dibunuh. Ya Tuhan. Ini bukan perbuatan manusia. Ini perbuatan makhluk biadab di zaman kanibal. Kenapa perempuan-perempuan itu tidak melarikan diri? Kemana mereka akan lari? Seluruh bukit ini dijaga ketat. Tapi buktinya kita bisa lewat dengan selamat ke atas ini. Tak ada penjagaan yang ketat. Jawab Belanda itu. Barangkali perempuan-perempuan itu memang merasa enak hidup di sini. Jawab Cudai. Belanda itu lalu memberi kode lagi. Dan kedua mereka lalu merangkak perlahan mendekati sumur kemana kedua perempuan tadi pergi. Makin dekat ke sumur yang hanya berdindingkan anyaman bambu itu, terdengar kedua perempuan itu berbicara diselingi tawa perlahan. Kedua mereka merangkak makin dekat. Mereka mendekati sumur itu dari arah belakang.
Bahagian dari mana mereka datang itu ditumbuhi oleh semak-semak perdu setinggi tegak. Dengan merangkak perlahan, kehadiran mereka tidak ada yang mengetahui. Kedua perempuan itu memang tidak mengetahui bahwa ada orang yang mengintai. Cudai dan Belanda itu tiba-tiba terhenti merangkak. Tubuh mereka rapat ke tanah. Dan tubuh mereka yang merapat ke tanah itu menggigil. Kedua perempuan itu mandi keramas. Tak berkain secabik pun. Kedua perempuan itu mandi saling bergantian menggusuk punggung. Mata Cudai sampai hijau dan berair melihat pemandangan yang menyebabkan air ludahnya meleleh tanpa dapat dia tahan. Belanda di sisinya merasa demam seketika. Dan Cudai mulai memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Perumahan itu lengang. Tak seorang pun kelihatan. Rumah pengintai yang dijaga itu agak ke selatan. Sumur itu tak kelihatan dari sana. Mungkin mereka anggap aman. Kita sergap. Cudai berbisik di antara gigilan tubuhnya. Belanda temannya menelan ludah 4 kali. Matanya masih nanap memandang ke sumur yang jaraknya hanya 3 depa di depan mereka. Untung saja semak rimbun menghalangi perempuan-perempuan itu untuk melihat mereka. Sementara mereka dengan bebas dapat melihat melalui celah pohon-pohon semak tersebut. Kita sergap. Cudai berbisik lagi. Tapi salah seorang perempuan yang mandi itu ternyata selesai. Dia melilitkan kain ke tubuhnya. Kemudian yang seorang lagi juga selesai. Lalu melilitkan pula kainnya. Mereka selesai. Keluh Cudai. Perempuan yang satu duluan pergi, sementara yang satu lagi, yang berkulit kuning langsat, berpinggul dan berdada besar, masih membilas kainnya. Dia bernyanyi-nyanyi kecil. Ketika perempuan yang pertama sudah masuk ke rumahnya yang terletak 20 depa dari sumur itu, si perempuan yang di sumur tadi tiba-tiba merasa ada orang yang muncul di belakangnya. Dia berbalik dengan terkejut dan akan berteriak. Tapi pekiknya tertahan oleh sebuah tangan berdegap yang dengan terlatih sekali menutup mulutnya. Perempuan itu meronta dan coba menggigit jari tangan orang yang menyekapnya. Dia berhasil menggigit jari tengah lelaki itu. Jari yang dia gigit itu berdarah. Tapi lelaki itu, yang tak lain dari Cudai, tak mengacuhkannya. Tubuh perempuan itu dia pangku dan dia seret ke dalam belukar di balik sumur itu. Perempuan itu meronta terus. Akibatnya, kainnya yang semula hanya dililitkan secara darurat kini tanggal dan terjatuh. Cepat, ikuti aku. Desis Cudai pada Belanda yang masih tiarap dengan bengong. Begitu Cudai menyuruhnya untuk ikut, dia melompat mengikuti Cudai yang sudah bergegas masuk makin dalam ke belantara. Dan di bawah sebatang pohon yang amat besar, yang bahagian bawahnya tampak bersih dilapisi daun-daun kerang, perempuan itu dibaringkan Cudai. Rudolf lalu memberi isyarat dengan siulan. Dalam waktu tak lama keempat orang lainnya sudah berkumpul di sana. Mereka pada terheran-heran, sekaligus mandagut liur melihat perempuan bertubuh montok yang tergolek di bawah pohon, yang tak bisa bergerak karena kena totok itu. Beberapa saat kemudian Rudolf kembali teringat apa tugas mereka mendekati Bukit Tambun Tulang. Dia teringat keganasan komandannya, Kapten Verde, bila menghukum anggotanya yang lalai dalam tugas. Dia lalu kembali membagi tugas dan kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Kalau yang satu menghadapi bahaya, dia harus memberi isyarat dengan menirukan bunyi gagak, kata Rudolf memberi petunjuk. Tapi tatkala mereka akan bergerak meninggalkan pohon besar tempat mereka bersenang-senang tadi, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara tertawa bergumam. Mereka seperti dipakukan di tempat mereka saking kagetnya. Rudolf dan Kopral Belanda yang satu lagi segera mencabut pistol.
Keempat spion Melayu lainnya menghunus keris dan kelewang. Mereka siap menghadapi segala kemungkinan. Begitu di tangan mereka tergenggam senjata, kembali terdengar suara tawa bergumam. Suara tawa itu benar-benar menegakkan bulu roma di dalam hutan yang menyeramkan itu. Bagi orang-orang yang pernah lewat di sana, dan lolos, pasti segera mengenal bahwa yang tertawa itu adalah Gampo Bumi. Kepala penyamun yang bertahta di Bukit Tambun Tulang itu. Seperti dikomandokan, keenam lelaki yang menyelusup menyiasati kekuatan Lanun di bukit itu pada berlompatan ke balik-balik batu besar di dasar sungai kering itu. Mereka mencari perlindungan. Tapi suara tawa itu makin keras. Seolah-olah mencemehkan mereka. Kalian berhasil menyembunyikan wajah kalian. Tapi punggung kalian tetap saja menghadap pada kami. Suara orang yang tertawa itu bergema. Dengan terkejut, keenam lelaki itu berbalik di tempat persembunyian mereka. Dan kembali suara tawa itu bergema. Rudolf menembakkan pistolnya ke arah suara tawa itu. Tapi suara tawa itu seperti datang dari mana-mana. Seperti mengurung mereka. Inlander monyet, jangan hanya tertawa di balik rimba, keluar kowe. Hardik Rudolf membagak-bagakkan diri. Padahal bulu tengkuknya telah merinding. Sebab siapapun di Minangkabau saat ini akan tahu, bahwa jika telah terperangkap di Bukit Tambun Tulang, tak ada harapan untuk selamat. Jika ada juga yang selamat, seperti rombongan Datuk Sipasan misalnya, itu adalah karena Tuhan menciptakan semacam keajaiban. Yaitu dengan kemunculan si giring-giring perak yang tangguh. Hal itu dimaklumi oleh Rudolf. Dia sudah merasa bahwa dia takkan lagi dapat melihat tanah Nederland. Tanah kelahirannya. Sebagai jawaban atas makiannya, terdengar suara mengejek. He. Ulando Tumbuang. Apakah ciritmu tidak akan memenuhi Sarawak kalau aku muncul di hadapanmu? Bangsat kowe. Kita orang jangan dibikin garah-garah ya. Belanda itu memaki dengan bahasa yang tak begitu jelas sambil menembakkan lagi pistol yang telah dia isi. Tapi tembakan itu tetap saja tak kunjung mengenai sasaran. Dan, tiba-tiba sehabis sipongang tembakan itu terdengar suara perlahan. Baik, saya akan keluar. Tapi sebelum saya keluar, salah seorang di antara kalian akan kena tombak punggungnya. Kalian sudah terkepung. Nah, siap-siaplah menerima ajal. Keenam lelaki mata-mata Kapten Verde itu bukan main ngerinya. Mereka berputar-putar di tempat mereka tegak, takut punggungnya jadi sasaran tombak. Beberapa orang bersandar ke batu besar. Sebab mereka ingin melindungi punggung mereka dari sasaran tombak seperti yang diancamkan oleh suara dari orang yang tak kelihatan itu. Hening. Mereka menyalangkan mata keliling. Mereka berada dalam sungai yang kering. Di atas mereka adalah tebing yang berhutan lebat. Mereka tak dapat melihat apa-apa dalam rimba itu. Tiba-tiba terdengar sesuatu bergerak di samping Rudolf. Dia melompat dan menghadapkan pistolnya ke sana. Letusan terdengar. Tapi keadaan kembali sunyi. Tiba-tiba sesuatu melayang menerpa punggung Belanda ini. Dia terpekik, terlambung dan pistolnya jatuh. Tubuhnya menggigil. Tapi dia ternyata tak apa-apa. Sehat walafiat. Dia meraba punggungnya. Tak ada tombak. Tak ada apa-apa yang melukainya. Sebagai jawaban dari tindakannya itu terdengar suara tawa berkumandang. Tidak hanya dari mulut seorang tapi dari mulut puluhan orang yang ada di atas tebing sana. Tawa itu bersahut-sahut, mencemooh dan memandang rendah. Hoi Ulando Penggacar, pulanglah Waang ke rumah. Kata seorang penyamun dari Palunan Belukar.
Suara tawa itu terhenti tiba-tiba. 4 batang tombak melesat. Kali ini kedua Belanda itu terkejut bukan main. Mereka terpaku di tempat mereka tegak. Sebab di hadapan mereka, 4 batang tombak menancap dalam sekali hanya sejari dari ujung kaki mereka. Dan tiba-tiba, di hulu sungai itu, hanya berjarak 6 depa dari mereka, seseorang muncul dan tegak di atas batu. Keenam mata-mata dari Kabun Sikolos yang dikirim oleh Kapten Verde itu menoleh. Lelaki yang tegak di batu itu, berpakaian serba merah, dengan akar bahar besar di tangan kanannya yang memegang sebuah tombak. Kalian telah lancang memasuki perkampungan kami. Dan setiap orang yang masuk tanpa izin, berarti mati. Kalian datang untuk memata-matai kami pula. Telah kami biarkan kalian masuk mendekati kampung. Tapi malah ada di antara kalian yang menikmati wanita peliharaan kami. Mengasyikkan juga menonton permainan kalian di atas bukit di dalam semak itu. Wajah Cudai dan Rudolf jadi pucat. Kiranya kehadiran mereka di bukit itu sudah diketahui sejak semula. Yang memalukan lagi, permainan mereka dengan perempuan yang mereka sergap di atas tadi ditonton oleh penyamun-penyamun itu dari tempat yang tak terlihat. Alangkah memalukannya. Hei, Ulando yang jangkung, apakah nikmat permainanmu tadi? Apakah kau mau melakukan sekali lagi? Wajah Rudolf jadi merah padam karena malu dan berang. Tapi diam-diam dia mengintai kesempatan. Dia yakin tak ada waktu untuk meloloskan diri. Dia yakin puluhan mata mengintip setiap gerak mereka dari atas tebing. Kepala penyamun ini mustahil akan menampakkan diri di depan musuh kalau dia tidak dijaga dengan ketat oleh anak buahnya. Tapi dia masih membuat spekulasi. Kalau pimpinannya ini mati, anak buahnya tentu panik. Kalau itu terjadi, ada kemungkinan mereka melarikan diri. Kemungkinannya memang tipis sekali. Tapi ada baiknya dicoba, pikirnya. Dia mengukur jarak antara tempatnya tegak dengan kepala lanun itu. Ada sekitar 7 depa. Sulit juga untuk membunuhnya. Paling-paling hanya melukai. Dan pelurunya ini adalah peluru yang terakhir. Tempatnya tegak agak menguntungkan. Di depannya tegak Togoh, salah seorang anggota mata-matanya. Kalau dia mengangkat pistol dan menembakkannya, dia akan terlindung dari penglihatan lelaki di atas batu itu. Karena itu ketika Gampo Bumi masih tertawa, dia mengangkat pistolnya cepat. Sebelum gelak Gampo Bumi berakhir, dia menarik picu pistolnya. Namun lebih cepat lagi reaksi kepala penyamun ini. Indera dan firasatnya yang tajam dapat meraba bahwa orang-orang yang terkurung ini pasti nekat. Begitu sudut matanya melihat salah seorang mencidonya. Tangan kanannya yang bertombak bergerak dengan cepat. Rudolf memang melindungkan diri di balik tubuh Togoh. Tangan kanannya yang bebas terjulur di sebelah kanan tubuh Togoh. Namun berhadapan dengan penguasa Bukit Tambun Tulang itu, mereka seperti tiada arti sama sekali. Tombak di tangan kanannya meluncur dengan cepat. Melebihi kecepatan anak panah. Sasaran pertama adalah tubuh Togoh. Tubuh lelaki ini ditembus tombak itu sedikit di bawah lehernya. Tombak itu terbenam terus, dan jebol ke belakang. Kemudian menghantam dada Rudolf persis pada hulu jantungnya. Dan saat itulah pistol di tangannya menyala. Namun arah pistol itu sudah tak betul. Pelurunya yang terdiri dari serbuk mesiu dan serpihan baja halus itu justru menghantam seorang anggotanya yang tegak di bagian kanan. Kontan mata-mata ini rubuh dengan dada robek oleh serpihan peluru pistol itu. Jarak tembaknya hanya 1 depa.